Vlog Storyla. So, stay on my channel, stay humble. Oke, di video-video sebelumnya kita cukup meringkas-ringkas story-story yang ya bisa dibilang horor, sadis, mencekam, dan bikin tegang-tegang ya. Tegang amat atau nggak pakai amat? Oke. Oke, gengs, Oke, kalem dong. Juru kamera nggak boleh emosi. Oke. Di video berikutnya kita bakal ngebahas tentang story pemerkosaan yang paling kejam di dunia. Oke, so stay on my channel. Lanjut, let's go check it out. Pada suatu hari jam 9 malam, tepatnya dia pulang dari kerja di sebuah toko elektronik menggunakan sepedanya. Menggunakan sepeda ya. Di kala malam itu dia dihadang dengan keempat anggota geng Yakuza. Nah, ketua geng Yakuza ini dia bilang, kita punya rencana yang brilian. Aku sakit hati dengan dia karena dia menolak cintamu. Ya bisa dibilang anggota geng Yakuza ini patah hati gitu ya ketuanya. Nah, disusunlah rencana yang seepik mungkin. Dapatlah si Junko Furuta. Junko Furuta dibawa ke gedung kosong. Di situ pertama kali dia diperkosa karena ketuanya ini tidak puas dengan pemerkosaan itu. Ketuanya ini sungguh sakit hati ya karena cintanya itu ditolak berulang kali. Kemudian dia dibawa ke hotel dan digilir oleh 4 anggota geng Yakuza. Dan tidak hanya itu, dia disekap di salah satu rumah teman anggota geng Yakuza ini. So bisa dibilang si Junko Furuta ini di sana dia disiksa, dia dipaksa makan kecoa hidup, dia juga dipaksa minum air urinnya sendiri. Dan asal kalian tahu, ini emang gak berperi kemanusiaan sama sekali. Alat kelaminnya si Junko ini ditusuk-tusuk pakai jarum pentul. Sudah itu diberi bola lampu dimasukkan ke organ reproduksinya. Dan gak hanya itu juga, alat kelaminnya dijepit dengan tang, serak, ditarik. Nyilu banget. Diperkirakan si Junko ini tewas ketika terakhir dia disekap selama 44 hari bagai di neraka, tapi dia masih hidup. Dan dia diperkosa sebanyak 500 kali. Mayatnya dimasukkan ke dalam drum lalu disemen. Pada tanggal 4 Januari 1989. Carla Jacinto. Carla, gadis asal Meksiko yang usianya itu 12 tahun, ia diculik ketika ia menunggu temannya di bawah stasiun kereta api. Dan asal kalian tahu, Carla ini sungguh malang ya nasibnya. Ketika usianya 12 tahun, dia diculik dan diperjualbelikan oleh si penculik itu. Dan dia juga dipaksa untuk melayani 30 pria selama sehari, kurang lebih 7 jam. Why, bayangkan Bo, itu 1 jam aja ngos-ngosan, apalagi 7 jam dengan 30 pria. Wah, gila nih. Carla berhasil dibebaskan berkat operasi perdagangan manusia pada tahun 2008. Sekarang Carla sudah menjadi seorang pengacara yang membela para korban pemerkosaan. Selain menjadi pengacara, Carla juga menjadi pembicara di muka publik. Aruna ini dia latar belakangnya adalah seorang perawat di India. Setelah dia koma selama 42 tahun, Aruna ini meninggal dunia. Sayang sekali ya. Miris banget nih ketika dia menjelang hari pernikahannya, dia diperkosa dengan seorang pemuda. Maybe pemuda ini ada dendam kayaknya dengan dia. Nah, terjadi pengikatan di leher itu, ternyata aliran darah ke otak itu jadi terhambat. Nah, itulah yang membuat dia koma selama 42 tahun. Hasil pelakunya ditangkap, dan lebih menyedihkannya lagi dan gak adil buat Aruna. Kenapa? Pelakunya itu hanya dipenjara 6-7 tahun. Bayangkan, Bo,
Dia diperlakukan seperti hewan, lalu dianya koma 42 tahun dan akhirnya meninggal. Dan pelakunya bisa bebas dengan penjara hanya 7 tahun. Gak adil banget buat Aruna. Pelakunya itu hanya dihukum selama 6 tahun dengan tuntutan 7 tahun. Padahal kan harus dihukum seumur hidup dong. Dia harus merasain apa yang dirasain oleh Aruna. Wih, ini yang ketiga ini pembahasannya bikin emosi meludak-meludak. Kalian pasti tahu dengan kasusnya Eno. Eno yang berusia 19 tahun ini meregang nyawa akibat pemerkosaan, penyiksaan, dan pembunuhan. Tidak hanya diperkosa, Eno juga dibunuh dengan sadis. Dan kalian tahu, alat kelamin Eno dicangkul. Cangkul itu ditancapkan ke alat kelamin Eno. Nah, itulah yang membuat Eno meninggal dunia. Dan kalian tahu, jarak pembunuh dengan umur Eno itu 3 tahun. Dia berusia 19 tahun dan pelakunya itu berumur 16 tahun. Oh my god. Bayangin aja lah kalian, 16 tahun itu lagi jago-jagonya main PUBG, Free Fire, ML. Ini nggak bunuh orang. Dikiranya orang itu sebuah game ya. Keempat, pembahasan pemerkosaan yang paling sadis di dunia ini. Yang mana yang menurut kamu yang tidak berperi kemanusiaan, tidak bermoral, dan kejam abis? Oke, kalian boleh komen di bawah. Anyway, you like a video, you can click tombol subscribe, turn on notification. Anyway, you like, comment, and share. Dan kalau kalian punya cerita yang epic, menarik, cerita yang lagi viral, boleh kalian tuangkan di kolom komentar, atau enggak kalian boleh kirim ke Gmail aku ya sebagai request kalian. Thank you very much for watching. See you the next video. Jangan lupa, karena yang manis itu hanya milik Lala seorang. Dadah!